di lembaga falakiyah tidak melihat hilal. Oleh karena itu, nanti hasil ini akan kami sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dan PBNU akan memberikan ikhbar. Adapun ketetapannya kita menunggu dari Kementerian Agama. Insya Allah malam ini akan dilaksanakan sidang isbat. Jadi lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan hanya sebatas memberikan ikhbar. Adapun isbat adalah bagian daripada pemerintah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama di Jakarta agar menentukan 1 Ramadan menunggu pengumuman Menteri Agama yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan sidang isbat. Jika itu tidak bisa dilihat, maka insya Allah kita akan menyempurnakan ya hitungan ini menjadi 30 hari dan puasa akan jatuh pada hari Kamis jika tidak bisa terlihat. Jadi dalam hadis disebutkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in humma alaikum, jika ternyata mendung nggak bisa dilihat, fa akmilul iddata salasina yauman, maka wajib menyempurnakan untuk 30 hari. Nah, namun demikian tetap kita menunggu secara resmi. Jadi hukmul hakimi ilzamun yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu ilzamun, bersifat ya tetap ya yarfa'ul khilaf. Mudah-mudahan bisa menghilangkan sebuah perbedaan. Jadi ilzam mengikat untuk semua orang, yarfa'ul khilaf, sehingga hilal tidak terlihat di Jakarta, salah satunya yang dipantau di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta. Sebelumnya juga di Gresik tidak terlihat, di Ibu Kota Nusantara tidak terlihat pun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita masih akan ikuti kembali konferensi pers di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta. UDKI beserta seluruh kiai yang telah hadir, para pemuka agama, juga para dari pemerintah yang telah hadir. Kita telah mendengarkan tadi pandangan dari PWNU DKI yang telah memimpin bersama dengan teman-teman dari tim Falakiyah DKI, PWNU DKI ya. Untuk mencoba melihat posisi hilal apakah sudah tampak atau belum. Dan ternyata memang walaupun dengan melalui upaya baik secara kasat mata, bil fi'li maupun secara teleskop, memakai teleskop canggih, belum terlihat adanya bulan baru yang menandakan mulainya bulan Ramadan. Karena itulah disimpulkan bahwa memang digenapkan menjadi 30 hari bulan Sya'ban ini. Saya sendiri sebagai warga NU tentu akan berpegang pada ru'yatul hilal ini ya, sampai ada yang mengatakan ada penampakan bulan baru di wilayah NKRI. Nah, itu yang mungkin akan jadi pegangan bagi kami. Semoga semua upaya kita ya untuk menentukan secara presisi penetapan 1 Ramadan ini ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hargai semua upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak. Juga kita menghargai saudara mungkin sudah memulai puasa Ramadan esok hari. Karena mungkin dengan metode pengamatan yang berbeda atau metode yang dimiliki, kita tetap menghargai perbedaan itu. Dan tentu ya bagi kami yang paling penting adalah justru kita menata niat kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan keikhlasan dan kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain sesama anggota masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persilakan barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Ya. Saya Renaldi dari Radio El Sinta, Pak. Itu tadi dari pemantauan hilal, terakhir juga tadi Yeni Wahid menyampaikan bahwa yang sama-sama kita jaga, yang selalu kita peringati setiap tahunnya adalah perbedaan dalam penentuan awal Ramadan ini jadi warna keberagaman dalam menyambut bulan suci Ramadan yang kita sikapi secara dewasa bersama-sama. Saya kembali lagi ke Mas Ma'rufin, satu lagi ya, jadi dari Jakarta juga tidak terlihat, kita masih menunggu daerah lainnya yang masih dilakukan pemantauan, ada di Bandung, juga masih di Aceh, masih akan berlangsung. Nah, tadi kembali lagi ke kriteria Mabims, ada dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan dan juga Timor Leste ya, itu termasuk. Nah, apa sebenarnya yang saat ini dirasakan sejak tahun kemarin juga saat tahun ini dalam penentuan hilal dengan kriteria yang sama di beberapa negara tadi? Iya, sebenarnya kita lebih mengarah ke bagaimana supaya Idul Fitri atau Hari Raya, kemudian juga awal Ramadan itu di negara-negara tersebut itu sama. Tapi memang setiap negara tetap selalu punya independensi dan otoritas masing-masing. Artinya kita mencoba untuk memayungi semua yang ada di negara-negara tersebut, sehingga ketika misalnya warga negara Indonesia sedang bertamasya ke Malaysia itu tidak mengalami gegar budaya gitu ya. Gegar budaya dalam arti di Indonesia sudah puasa kok di sana belum gitu ya. Nanti itu kan kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian dalam prakteknya tetap itu berjalan seperti apa yang juga yang sudah berlangsung sebelumnya. Jadi artinya perubahan kriteria ini lebih mendorong ke tingkat penyatuan di tingkat Asia Tenggara, tetapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan Ru'yatul Hilal di lapangan itu lebih bersifat sebagai alat bantu untuk kita memastikan apakah saksi atau kemudian teleskop ini merekam hilal yang sungguhan atau memang objek yang lain. Seperti misalnya tadi, kalau misalnya kita misalnya ambil contoh Masjid Raya Hasyim Asy'ari. Ini satu masjid yang ketika mungkin sekitar 4 tahun lalu itu pernah melaporkan terlihatnya hilal. Dan itu diterima karena apa? Karena ketika itu terekam dalam teleskop dan kemudian ketika kita bandingkan dengan peta di lokasi tersebut itu ternyata ketinggian hilalnya sudah melebihi barrier, melebihi batas. Jadi itu bisa kita ambil. Nah, tinggal kemudian kan prosesnya berlangsung bagaimana dia kemudian diambil sumpahnya, terus kemudian kita melaporkannya kepada sidang isbat. Nah, itu fungsi kriteria sebenarnya di situ. Nah, Mas Ma'rufin kan dari sini akan langsung ke sidang isbat. Ya, bisa digambarkan kepada kami nanti Mas Ma'rufin ke sana prosesnya apa yang akan berlangsung? Ya. Kalau sebenarnya sebagian sidang sudah berlangsung tadi. Jadi kita mendengarkan paparan terkait dengan data perhitungan atau kita sebut sebagai data hisab. Itu sudah berlangsung, terus kemudian ini karena sudah memasuki waktu maghrib, ini skorsing dulu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, setelah itu kemudian babak kedua atau tahap kedua itu dibuka dengan mendengarkan laporan ruqyah dari segenap penjuru. Terutama yang ditunggu adalah yang di Jawa dan kemudian di Aceh. Bukan menafikan negara bagian-bagian lain dari Indonesia, tapi biasanya itu yang kemudian yang banyak melaporkan itu kalau tidak dari Jawa, kemudian dari Sumatera. Nah, itu kemudian kita tunggu dari situ. Dari situ kemudian semua data itu akan disandingkan menjadi satu untuk kemudian diambil keputusan. Pengambil keputusan itu Menteri Agama, tetapi selalu mendengar pendapat Ormas Islam, termasuk pendapat kami di Nahdlatul Ulama. Jadi nanti kita akan ditanyakan pendapat kami bagaimana, terus kemudian pendapat ormas yang lain bagaimana. Ketika kemudian semua mengerucut pada satu kesatuan, keputusan bisa diambil. Itulah yang berlangsung tertutup ya, Mas? Iya, betul ya. Sebenarnya tidak tertutup sekali ya, karena itu banyak rekamannya juga sebenarnya ya. Iya. Tapi itu memang sengaja kita desain lebih secure gitu supaya tidak menimbulkan banyak implikasi-implikasi yang tidak enak gitu ya. Nah, gitu. Jadi sekarang dari laporan-laporan yang sudah masuk ini sudah diterima oleh Kementerian Agama, lalu nanti setelah jeda sholat maghrib, pada maghrib akan dibahas kembali, begitu ya Mas ya. Oh, untuk diumumkan biasanya ba'da isya. Kalau hari ini insya Allah sekitar jam 19.15 sudah siap. Oh, sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat kita akan tunggu keputusan dari pemantauan atau sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama. Terima kasih banyak Mas Ma'rufin. Di tengah kesibukannya dan jelang sidang isbat sudah mau mampir ke Kompas TV. Muhammad Ma'rufin Sudibyo, Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU dan juga ahli falak di tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam.